Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Anandra Densa Rafiq dengan NIM 2023 Di sini saya akan membuat sebuah review webinar untuk tugas UTS, yaitu sistem mendeteksi keberadaan nelayan menggunakan GPS berbasis Arduino. Dan di sini penelitian yaitu Ibu Stemati, Jaya, Imade Aditya, dan satu lagi. Dan jurnal ini dibuat pada tahun 2021. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang riset di sini Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kemudian beraktivitas sampai ke Jepang. Proses pencarian nelayan yang secara manual dan juga dan tidak komunikasi via telepon sering tidak memberi informasi kuantitas yang jelas. Dan pada kali ini kemajuan teknologi navigasi GPS menggunakan pelacakan posisi secara presisi melalui koordinat dan dibutuhkan sistem yang dapat menentukan lokasinya secara otomatis, cepat, dan mudah. Teknologi atau istilah penting yang ada pada jurnal pada jurnal ini yaitu GPS Global Positioning System, sistem navigasi berbasis satelit yang memberikan latitude dan longitude, dan juga GPS ini dapat ditentukan menjadi lokasi dengan bantuan Google Maps. Arduino Uno. Yang kedua, Arduino Uno. Microcontroller sebagai pusat pemrosesan sensor GPS, GSM, LED, dan basic. Dan di sini Arduino dapat mengontrol logika input yaitu button dan juga output yaitu sensor koordinat. Nah, yang ketiga ini modul GSM yaitu simulatus ataupun simulatus. Mengirimkan SMS berisi link Google Maps yang berisi titik koordinat dan memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa internet. Jadi di sini modul GSM bisa memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa internet sekalipun. Nah, itu teknologi atau istilah penting yang ada. Oke, di sini kita langsung lanjut ke contoh konkret. Terus channel yang ada di sini, nelayan mengalami masalah low. Jadi, kali dilakukan yaitu menekan tombol darurat yang ada pada sistem GPS, lalu GPS menangkap koordinatnya dan koordinatnya dibilang koordinat Arduino proses dan GSM dengan masing-masing lokasi. Dan yang terakhir, kedua pokok untuk paling yang ada pada handphonenya dan lokasi akan tampil di Google Maps. Kira-kira seperti ini blok diagram sistemnya. Yang pertama itu ada baterai, ada GPS dan belum ada GPS atau GSM modul, LED dan juga basic. Dan fungsi utamanya di sini ada upgrade serta ada handphone Android yang dilengkapi oleh GSM, SMS, dan permasalahan riset yang ada pada jurnal ini belum adanya alat pelacak khusus untuk nelayan sehingga pemantauan posisi masih sangat terbatas dan tidak terstandarisasi. Informasi lokasi masih disampaikan secara lisan. GPS ini yang membuat koordinat yang diberikan oleh nelayan tidak tepat dan rawan memunculkan kesalahan pada komunikasi. Nah, di sini pencarian nelayan sebelum waktu itu terutama ketika malam hari atau baca buku yang membuat sekitar sandal karena memang pada pagi cahaya memang sangat minim, jadi membuat ini memang merupakan waktu yang sangat lambat jika ini digunakan pada hari. Yang keempat, arus laut menyebabkan posisi perahu mudah bergeser karena memang arus laut suka berubah-ubah kondisinya dan jadinya sehingga lokasi awal yang disebutkan saya bisa dapat berubah dengan sangat cepat. Nah, selanjutnya sistem keselamatan profesional menyediakan tombol darurat atau pengiriman koordinat otomatis sehingga nelayan kesulitan memberi sinyal cepat ketika dalam bahaya. Oke, selanjutnya
Kontribusi utama riset yang ada di sini yaitu mengembangkan alat pelacak berbasis GPS, GSM, dan lain-lain untuk nelayan yang mampu mengirimkan koordinat secara kepada pihak yang dirimu. Nah, setelah itu kita menambahkan tombol sehingga nelayan dapat mengirim koordinat secara instan saat membutuhkan. Dan setelah itu, setelah dua tahap tadi, di sini menggunakan indikator LED dan baterai untuk mempermudah penggunaan dan memastikan status pengiriman koordinat terlihat dengan jelas. Serta di sini menyediakan box waterproof yang melindungi perangkat agar meski berada di lingkungan laut. Ini untuk melindungi komponen-komponen yang ada pada GPS. Nah, setelah itu menggabungkan teknologi yang terakhir menggabungkan teknologi sederhana dan bercepat sehingga alat ini pun mudah dipahami dan digunakan oleh para nelayan. Jadi para nelayan tidak akan ada yang namanya praktek yaitu jadi lapangan teknologi jadi pasti ini lumayan mudah untuk digunakan untuk para. Oke, selanjutnya metode pembacaan masalah yang dilakukan pertama merancang rangkaian navigasi dengan mengambil GPS dan GSM serta menyusun program untuk membaca dan memberikan koordinat melalui SMS dan mendesain box waterproof untuk melindungi komponen elektrik. Nah, di sini memang box waterproof fungsinya seperti itu. Jadi untuk melindungi komponen-komponen elektronik yang ada pada sistem GPS nya. Jadi jika terkena air maupun sedikit ataupun ya, kalau ada waterproof ini, jadi itu dia akan. Oke, selanjutnya menyusun wedding GPS pin 8 sampai 9, GSM pin 0 sampai 1, LED pin 3, baterai pin 4, bahkan pin 2. Oh, ini misalnya yang ada pada akhir. Setelah itu melakukan pengisian yang ada pada GPS-nya. Di sini kita menggunakan CTD atau baterai. Setelah itu bisa digunakan di laut lepaskan. Setelah itu kemudian pengiriman koordinat via button. Setelah itu pengiriman koordinat via SMS web. Oke, selanjutnya ide pengembangan riset yang bisa dilakukan pada jurnal ini yaitu integrasi Postfix agar koordinat dapat dikirim otomatis tanpa SMS dan dapat dipantau secara real time. Dan juga bisa penambahan panel surya untuk memperpanjang daya baterai saat digunakan di laut. Dan yang ketiga, pengiriman data besar pusat agar posisi yang dapat dipantau secara berkelanjutan. Serta menambahkan sensor cuaca dan kondisi lingkungan untuk memetakan keselamatan nelayan jika merasa dirinya dalam bahaya. Yang kelima, pengembangan aplikasi mobile khusus untuk memantau lokasi nelayan dengan tampilan yang jauh lebih informatif. Yang keempat, penempatan jaringan 4G dan 5G untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas pengiriman data lokasi yang ada pada sistem GPS lain. Nah, evaluasi yang sudah berhasil dilakukan yaitu pengujian campur daya. Total konsumsinya mencapai 400 mAh bertahan hingga 2,5 jam. Pengujian motor bekerja box tahan air saat diuji di rendah. Jadi boxnya sudah masih tahan air ketika diuji. Setelah itu pengujian koordinatnya tombol 12 biasanya koordinat SMS web dari HP pengguna biasanya memiliki pengiriman lokasi otomatis. Pertama, pada hasil di lapangan alat ini diuji di laut Bali, koordinat akurat tetapi mengalami pergeseran karena arus laut berubah-ubah beberapa meter. Aplikasi Google Maps menampilkan rute pencarian. Di sini jadi aplikasi Google Maps yang menampilkan rute pencarian yang ada di GPS-nya dengan
Kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem pendeteksi keberadaan nelayan berbasis GPS, GSM, dan yang mampu menurunkan koordinasi lokasi nelayan secara cepat, akurat, dan mudah diakses melalui Google Maps, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencarian nelayan yang tidak di laut. Masih terdapat beberapa pesan seperti berdasarkan posisi akibat arus berubah dan durasi kata yang tertulis. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya berikan dan saya terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Ananda Desa Nafis, NIM 2023 23 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.